Indonesia akan menguasai dunia. Dulu, dunia memandang Indonesia hanya sebagai negeri tropis yang jauh di timur. Negeri dengan ribuan pulau, hutan lebat, dan pantai yang indah. Tapi tak lebih dari sekedar tempat wisata. Namun, mereka lupa, sejarah selalu berputar. Dan kini, poros dunia mulai bergeser ke timur, ke sebuah negeri yang pernah dijuluki Zamrud Khatulistiwa. Indonesia, negeri yang berdiri di antara dua benua dan dua samudra. Negeri yang terletak tepat di garis khatulistiwa, titik keseimbangan dunia. Secara geografis, siapa yang menguasai wilayah ini akan menguasai jalur perdagangan, energi, dan kekuatan global di masa depan. Banyak yang tak sadar bahwa sejak lama, Nusantara sudah disebut sebagai tanah yang akan bangkit. Dalam catatan kuno, dalam ramalan Jayabaya, bahkan dalam pidato Bung Karno, terdapat satu pesan yang sama, bahwa kejayaan akan datang kembali dari timur. Dulu, Nusantara pernah menjadi pusat perdagangan dunia. Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur laut dari India hingga Tiongkok. Majapahit menyatukan hampir seluruh Asia Tenggara dengan kekuatan diplomasi dan ekonomi. Dan kini, di abad ke-21, sejarah itu seolah sedang menulis ulang dirinya. Ketika dunia barat mulai goyah, krisis ekonomi melanda, dan perang energi terjadi, dunia menoleh ke arah Indonesia, negeri yang kaya sumber daya. Di bawah tanahnya, tersimpan cadangan nikel, timah, dan tembaga terbesar di dunia, bahan utama untuk baterai mobil listrik dan teknologi masa depan. Tanpa Indonesia, dunia tidak akan bisa bergerak menuju energi bersih. Ironisnya, dulu mereka yang memandang rendah kita, kini datang dengan tangan terbuka memohon kerjasama. Indonesia mulai menolak jadi hanya pemasok bahan mentah. Pemerintah membangun pabrik smelter, mengolah hasil bumi sendiri, dan memaksa perusahaan asing untuk berinvestasi di dalam negeri. Langkah yang dulu dianggap nekat, kini dipuji sebagai strategi ekonomi berani. Tak hanya kekayaan alam, Indonesia juga memiliki kekuatan manusia. Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menjadi negara dengan penduduk muda terbesar keempat di dunia. Anak-anak muda inilah yang sedang menggerakkan ekonomi digital Asia. Startup seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Ruang Guru lahir dari tangan anak bangsa dan kini dikenal di seluruh dunia. Ekonomi digital Indonesia tumbuh tercepat di Asia Tenggara, dan banyak analis memprediksi pada tahun 2045 saat Indonesia genap berusia 100 tahun merdeka, negara ini akan menjadi kekuatan ekonomi terempat terbesar di dunia. Dunia sedang berubah, dan Indonesia sedang memimpin perubahan itu dari balik layar. Tapi kekuatan Indonesia tidak hanya datang dari teknologi atau ekonomi, tapi dari sesuatu yang lebih halus, budayanya. Batik, gamelan, angklung, pencak silat, hingga kuliner seperti rendang dan nasi goreng menjadi duta tak resmi Indonesia ke berbagai belahan dunia. Rendang pernah dinobatkan CNN sebagai makanan terlezat di dunia. Gamelan diajarkan di universitas-universitas Amerika dan Inggris. Dan batik, kain kebanggaan bangsa, telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Tanpa perang, tanpa penjajahan, budaya Indonesia menyebar dengan cara paling damai, dengan keindahan, keramahan, dan kebijaksanaan. Di saat banyak negara terpecah karena politik dan ideologi, Indonesia berdiri sebagai simbol persatuan dalam keberagaman. Lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa, dan puluhan agama serta kepercayaan hidup berdampingan di bawah satu bendera merah putih. Inilah kekuatan sejati bangsa ini, kemampuan untuk bersatu di tengah perbedaan. Nilai yang menjadi pelajaran bagi dunia yang kini kian terpecah. Dunia juga mulai memperhatikan peran diplomatik Indonesia. Sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi jembatan antara barat dan timur, antara dunia Islam dan dunia modern. Pasukan perdamaian Indonesia dikirim ke berbagai negara, menjadi penengah dalam konflik dan membawa pesan damai.
Indonesia tidak membangun kekuatan dengan senjata, melainkan dengan soft power, kekuatan moral dan kemanusiaan. Dan di balik semua itu, Indonesia juga memiliki visi besar. Bung Karno dulu pernah berkata, "Bangsa ini akan menjadi mercusuar dunia." Kata-kata itu kini bukan sekedar mimpi. Pembangunan ibu kota baru, transformasi energi hijau dan ekonomi biru menunjukkan arah baru bangsa ini menuju masa depan yang mandiri dan berdaulat. Para ahli geopolitik dunia mulai memperkirakan bahwa di abad ke-21, poros dunia akan berpindah ke kawasan Indo-Pasifik. Dan di tengah kawasan itu berdiri Indonesia, tepat di pusat jalur energi, perdagangan, dan kebudayaan global. Dunia boleh tak percaya, tapi satu hal pasti, Indonesia tidak lagi berjalan di belakang. Kita sedang bersiap, diam-diam namun pasti, menjadi pemain utama dalam panggung dunia. Tidak perlu menaklukkan siapapun, tidak perlu menguasai dengan kekuatan militer, karena pada akhirnya dunia tidak akan dikuasai oleh negara yang paling kuat, tapi oleh negara yang paling bijak, paling adaptif, dan paling manusiawi. Dan disitulah Indonesia berdiri. Bangsa ini tidak lahir untuk tunduk, bangsa ini lahir untuk memimpin. Indonesia akan menguasai dunia, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kebijaksanaan, persatuan, dan cinta akan tanah air. Relik cerita bukan sekedar tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana sejarah membentuk dunia kita hari ini. Kira-kira misteri atau kisah apa lagi yang harus saya bahas selanjutnya? Tulis pendapat dan saran kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita pilihanmu lah yang akan saya ungkap di video berikutnya. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari perjalanan waktu menuju kisah-kisah yang terlupakan.